Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babe Yudi. Kali ini saya akan membahas tentang Honda Vario 110 FY tahun 2017. Jadi motor ini sudah 5 tahun ya. Ini merupakan motor bekas yang masih lumayan bagus dan cukup berkualitas. Jadi di sini saya akan sedikit mengupas tentang motor ini, baik kelemahannya dan kelebihannya ya. Oke. Jadi apa saja kelemahan dan kelebihan dari motor ini? Simak terus video berikut ini, semoga bermanfaat dan nantinya kita akan bisa mempertimbangkan motor ini layak untuk dimasuk ke list daftar dari motor bekas atau motor second yang berkualitas. Oke, simak terus video dari saya. Yang pertama kita bahas dari sisi penampilan ya. Untuk bodi di sini sudah lumayan stylish dari batok kepala atas. Di sini tidak ada lampu ya, jadi semua rapat dan padat, tidak ada lampu. Di sini tulisnya FI dan Combi Brake System, di mana yaitu untuk handle tuas rem jika ditekan satu maka handle yang lainnya akan mengikut. Oke, kemudian di bagian bawahnya tameng ini ada lampu utama ada 2 ya. Kemudian ada lampu sen. Kemudian turun ke bawah ada spakbor. Dan ini bannya pelek ukuran 14. Kemudian rem depan cakram. Oke, ini cukup stylish ya, elegan, ramping. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Ini ada handle dan tuas rem. Ini ada untuk mengunci rem ya. Jadi jika diparkir tidak perlu khawatir untuk melaju ya. Dapat dikunci dengan handle rem ini. Kemudian ada saklar di sini untuk lampu jauh dan dekat. Kemudian untuk klakson dan untuk lampu sen. Oke. Kemudian bagian handle saklar sebelah kanan ada starter elektrik. Sudah tidak ada lampu on off ya, jadi otomatis menyala saat mesin dinyalakan, lampunya otomatis menyala. Oke, kita ke bagian speedometer. Di sini ada lampu sen kanan kiri, kemudian lampu jauh. Kemudian ada indikator mesin ya jika bermasalah kelistrikan atau mesinnya. Kemudian ada odometer dan juga ada speedometer ini, kilometernya. Kemudian ada indikator full bar, indikasi bensin ya. Kemudian kita bagian bawah ada 2 kantong di sini untuk tempat menaruh barang. Kemudian ada gantungan di tengah. Dan kita lihat kuncinya. Di sini kuncinya bisa ditutup ya menggunakan magnet. Jadi lumayan aman. Ini masih menggunakan anak kunci. Kemudian di sini ada tombol untuk membuka bagasi ya. Jadi di sini sudah tertutup dengan magnet. Jadi lumayan safety, lumayan aman. Oke, bagian bawah decknya juga lumayan lebar, lumayan untuk membawa barang bawaan. Kemudian bodi samping dan belakang cukup ramping ya, dilihat bagus. Bagian belakangnya juga lumayan runcing ya. Kemudian untuk standar samping ini sudah stop system ya, jadi jika standar diturunkan maka mesin akan mati. Kemudian ini ada CVT dan footstep boncenger ya, penumpang belakang. Ini ada filter udara. Kemudian kita lanjut untuk bagian shock belakang, ini ada 1 ya, monoshock di samping kiri. Kemudian rem belakang masih menggunakan tromol ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke buritan belakang. Ada behel dari besi ini. Kemudian kulit joknya juga, ini masih original, kulitnya belum ganti. Lumayan kuat ini. Oke, lampu belakang ada stop lamp dan lampu sen ya kanan kiri. Ini desainnya futuristik, runcing ya, dan ramping. Kemudian untuk knalpot ini ada tamengnya dan lumayan sporty ya bentuknya. Ada cover kipas. Kemudian
Kita ke bagian samping dan depan. Ini terkesan secara keseluruhan motor ini cukup ramping dan stylish, elegan dan futuristik. Oke, mari kita lanjut ke bagian dalam bagasi ya. Kita buka bagasi dari sini. Kita pencet tombolnya, kemudian kita buka, angkat jok. Ini bagasinya cukup luas ya. Ini untuk ukuran motor sekecil ini cukup luas. Jadi untuk membawa jas hujan dan lain-lain cukup. Ini dia tangki tangki bensin ya. Ini ada tulisan mesin menggunakan bensin tanpa timbal. Jadi disarankan Pertamax. Oke, ini bensin. Ini nomor rangka ada di sini. Kapasitas bensin itu 3,5 liter sampai 4 liter, lumayan. Oke. Itulah bagian bagasi yang cukup besar. Oke, kemudian kita bahas kelemahan Vario 110 Fi. Kita bahas kelemahannya dulu. Yang pertama adalah shock ya. Shock breaker kurang empuk ini. Jadi jika sudah beberapa tahun mulai terasa kerasnya ya. Sudah tidak empuk lagi. Ini ya. Kurang empuk, bukan tidak empuk. Jadi berkurang keempukannya. Kemudian shock breaker belakang juga kurang empuk ya. Sama kasusnya seperti yang depan. Jadi setelah beberapa tahun itu tingkat empuknya berkurang. Entah kenapa agak keras. Oke, kemudian bodi depan bergetar atau goyah. Ini gampang kendor ya istilahnya. Nggak tahu kenapa. Padahal bautnya masih komplit. Tapi mudah goyah ini. Padahal sudah dikencangkan semua baut-baut dan skrupnya ya. Oke, itu di bagian bodi. Setelah beberapa tahun gampang goyah ya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah kita buka bagasi, buka jok ya. Ini ada di full pump yang bermasalah. Ini maksudnya full pumpnya kadang error ya. Jadi mesin mati. Mungkin juga faktor dari kualitas BBM ya. Jadi jangan isi BBM yang disarankan, jangan yang eceran. Ini harus yang di pom bensin dan usahakan Pertamax. Jika tidak dia sensitif untuk full pumpnya menjadi macet dan rusak. Oke, itu saja mengenai kelemahannya ya. Oke, mari kita lanjut ke kelebihan Vario 110 Fi. Kelebihan yang pertama adalah desain sporty, ramping, dan elegan ya. Desainnya sporty, ramping, dan elegan, enak dipandang dan tidak futuristik lah. Kemudian mesin bandel dan irit, ini kualitas Honda tahu sendiri. Bandel dan irit awet ya. Jadi kemudian harga jual kembali tinggi. Ini brand Honda kelebihannya adalah harga jual atau harga jual kembali, harga second ya. Itu tinggi. Kemudian spare part mudah dan terjangkau, di mana-mana mudah didapat dan terjangkau. Kemudian perawatan mudah ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk spare part dan perawatannya pasti ada di bengkel terdekat. Kemudian kelebihan berikutnya adalah pengereman oke ya. Maksudnya pakem oke di sini. Ini ada teknologi combi brake system. Jadi jika handle rem depan ditarik atau ditekan, maka rem belakang itu ikut tertekan ya. Jadi dia ada besi di tengah ini atau tuas penghubung ya. Oke, kita lanjut ke posisi riding motor ya. Ini posisinya motor ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang lah ya. Untuk ukuran saya tinggi 170 itu cukup ya, cukup aman, cukup nyaman. Untuk tinggi badan 160 pun masih oke ya. Untuk wanita-wanita atau ibu-ibu masih oke, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil. Jadi sedang lah ya, cukup nyaman untuk posisi riding style. Kemudian kita tes nyalakan mesin ya. Kita tes nyalakan mesin. Oke, ini dia, kita tes drive terlebih dahulu. Oke, kita starter, electric starter. Ini starternya lumayan halus. Tidak berisik starternya, sudah halus suaranya. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini posisinya nyaman ya, enak, tidak sempit.
Oke, kita ke jalan raya langsung. Motor ini ringan ya, ringan, stabil. Jadi handlingnya juga oke, ramping dan ringan. Posisi riding juga nyaman ya, tidak terlalu sempit di kaki. Tarikannya juga lumayan untuk bermanuver atau menyalip, lumayan. Oke, kemudian ini untuk di dalam perkotaan cocok ya untuk harian ya. Jadi cocok untuk harian, untuk warawiri, untuk macet-macetan, untuk jarak jauh juga lumayan nyaman. Untuk harga bekasnya motor ini cukup lumayan tinggi ya, stabil. Jadi karena banyak diminati tipe Vario ini dia kita cek di harga Jakarta 9.500.000 tahun 2017. Kemudian 8.500.000 ini tentunya dengan kondisi yang lumayan oke, siap pakai. Kemudian 9.500.000 ya rata-rata. Oke. Saran saya adalah teliti mencari motor bekasnya ya. Cek dengan detail ya, cek dengan baik dan detail, mulai dari mesin, kelistrikan, surat menyurat, pajak. Oke, kita cek dengan teliti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu sama dengan gratis ya teman-teman. Jadi mohon di subscribe. Kemudian nyalakan lonceng. Demikian video dari saya, hati-hati dalam berlalu lintas dan keep safety. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.